Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian ya. Kita lanjutkan materinya untuk pembahasan mengenai subbab tentang fungsi ya. Sebentar, relasi dan fungsi tapi pada bagian fungsi sebagai mesin. Tapi bukan masalah kita memasukkan sebuah angka ke dalam mesin ya, tapi kita yang namanya fungsi sebagai mesin itu kalau kita menginputkan suatu bilangan, nah tentunya akan menghasilkan output. Konsepnya seperti itu. Nah, di sini diibaratkan fungsinya itulah yang sebagai mesinnya. Nah, angka inputannya atau variabel inputannya itu yang dievaluasi ke dalam fungsi sedemikian hingga nanti keluar outputnya. Nah, yang perlu diingat adalah konsepnya seperti ini. Kalau kita yang namanya mesin ya, mesin itu kalau kita menginputkan satu inputan itu pasti menghasilkan satu output. Nah, itu yang dipegang. Jadi konsepnya itu sama seperti halnya fungsi atau pemetaan. Jadi manakala kita menginputkan sebuah input atau misalkan katakanlah satu bilangan, maka hasil dari evaluasi di mesin tersebut adalah output dari bilangan tersebut. Tentunya kan satu. Nah, itu yang harus dipegang. Nah, bedanya apa dengan mesin? Beda mesin dengan fungsi atau relasi ya. Kalau yang namanya relasi itu kan bisa ada dua kemungkinan. Ada yang relasi biasa, ada yang pemetaan. Kalau relasi biasa itu bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Nah, yang membedakan dengan pemetaan apa? Yang membedakan dengan pemetaan adalah manakala inputnya itu nanti dihubungkan dengan tepat satu output. Nah, itu pemetaan. Itu kalau kita menggunakan bahasa terminologi mesin. Karena apa? Karena di buku ini kan pakainya istilahnya mesin, fungsi mesin. Seperti itu. Tapi kita tidak panjang lebar ke situ ya. Kita cukup ke dalam bagian pengertian mengenai relasi ini. Jadi ada relasi biasa dan ada pemetaan. Kita mulai nomor 1, evaluasinya uji pemahaman pada halaman 66. Diketahui grafik sudah terlihat ya, di sini ada grafik pada sumbu X dan Y seperti ini, garis lurus. Dapatkah kamu menduga apakah grafik tersebut merupakan grafik fungsi? Jelas, ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena masing-masing input, jadi inputnya itu nanti ada di sumbu X. Input itu ada di sumbu X. Nah, outputnya itu ada di sumbu Y. Inputnya mana? Nah ini tinggal kita tarik aja ke atas. Kita tarik ke atas. Nah ini maka katakanlah I. Lah outputnya mana? Outputnya tarik ke sumbu Y. Nah ini O. O itu maksudnya output. Begitu seterusnya ya untuk nilai input yang ke kanan, sumbu E ke kanan sini, semuanya kan pasti punya output. Satu output maksudnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa grafik ini adalah grafik fungsi. Selesai. B. Untuk mengujinya, buatlah beberapa garis vertikal dari sumbu X hingga memotong grafik fungsi. Nah ini kalau misalkan grafik garis vertikal, jadi kalau misalkan kita buat garis ke atas ya, ke atas sana. Nah ini semuanya memotong. Kalau memang mencari outputnya, tinggal ditarik ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini cara mengujinya. Selanjutnya yang ini, jika ada garis yang memotong grafik di 2 titik, maka grafik bukan merupakan grafik fungsi. Apakah grafik tersebut merupakan grafik fungsi? Jelas sudah terlihat. Ya, kan sama dengan ini. Seperti itu.
Tapi beda ceritanya kalau misalkan bentuk grafiknya seperti ini, ya. Kalau misalkan bentuk grafiknya seperti ini. Nah, ini X, ini Y. Nah, misalkan di sini X1 tarik vertikal. Nah, berarti kan ada dua ini di sini. Ada Y1, ada Y2. Berarti apa kesimpulannya kalau seperti ini bentuknya? Berarti dia bukan fungsi. Karena apa? Outputnya ada dua, Y1 dan Y2 ini. Output kan pada sumbu Y. Nah, ini kan ada Y1 dan ada Y2. Seperti itu. Cukup ya, nomor 1 jelas. Kita lanjutkan nomor ke berapa ini? Ya, nomor 2. Grafik elips ya, ini bentuk bangun datar elips. Dapatkah kamu menduga apakah grafik tersebut merupakan grafik fungsi? Nah, seperti hal yang tadi, kita coba aja. Aduh, ini miring ya. Anggap ini garis lurus. Nah, ternyata ada 2 titik. Nah, berarti dia bukan fungsi. Yang B, untuk mengujinya buatlah beberapa garis vertikal dari sumbu X hingga memotong grafik fungsi. Nah, sudah Pak Jul lakukan ya. Nah, ini kan semuanya memotong sumbu kok memotong sumbu X. Nilai-nilai input pada sumbu X, nilai input pada sumbu X itu memiliki 2 buah hasil. 2 buah nilai pada sumbu Y. Ini yang mengakibatkan grafik ini bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Berikut adalah gambar relasi dari bilangan rasional ke bilangan rasional. Pilihlah yang merupakan grafik fungsi. Ini jelas grafik fungsi, ini jelas grafik fungsi, ini bukan, ini bukan. Ya. Terus nomor 4. Diketahui fungsi f dari bilangan rasional ke bilangan rasional dengan aturan fx sama dengan 3x min 2. Nah, 3x min 2, tentukan pasangan atau peta dari x sama dengan. Nah, ini tinggal kita evaluasi saja. Nilai 4a ya. Fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 2. Kemudian di situ f3 min 3, 3 kali min 3 min 2 sama dengan min 9 min 2 min 11. F min 2 sama dengan 3 kali min 2 min 2 sama dengan min 6 min 2 min 8. F min 1 dievaluasi saja, 3 kali min 1 min 2 min 3 min 2 min 5. Kemudian F0 sama dengan 3 kali 0 min 2 sama dengan min 2. F1 sama dengan 3 kali 1 min 2, 3 kurangi 2, 1. F2 sama dengan 3 kali 2 min 2 sama dengan 6 min 2, 4. Selesai evaluasinya. Tentukan pula pasangan X sama dengan setengah, 3/4 dan 3/2. Ini juga sama persis ya. Caranya yang yang B ya. Berarti F sama dengan F setengah sama dengan 3 kali setengah min 2 sama dengan 3/2 kurangi 2. 3/2 dikurangi 2 itu jelas, 3/2 itu dikurangi 2 itu sama dengan 4/2 sama dengan min setengah. F 3/4, 3 kali 3/4 min 2 sama dengan 9/4 dikurangi 2, jadikan per 4. 4 kali 2 itu kan 8, berarti 9 kurangi 8 sama dengan 1/4. Kemudian F 3/2 sama dengan 3 kali 3/2
dikurangi 2 sama dengan 9 per 2 sama dikurangi 2 sama dengan 2, 9 dikurangi 4 sama dengan 5 per 2. Selesai. Nah, ini diminta untuk mencari grafiknya. Nah, ini saya rasa gampang ya ini ya. Tinggal mencocokkan. Ini semua adalah nilai-nilai Y. Ini semua adalah nilai-nilai Y juga. Jadi kalau diminta untuk menggambar grafiknya ya, menggambar grafiknya Pak Jul pakai salah satu titik saja. Nah ini Pak Jul, karena untuk menggambar sebuah garis Pak Jul buat sketsa saja ya. Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, min ya. Ini min, ini min, ini min. 1, 2. Nah, seperti itu. Kita evaluasi ya. Coba ini kan titiknya, ini kan X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti kan titiknya adalah 0, min 2. Terus yang ini 1,1. Nah, pakai dua titik ini aja. 0 min 2. 0 min 2 itu di sini. 1 itu di sini. Sudah. Kemudian tarik garis ini pakai penggaris ya kalau kalian ya. Jangan seperti saya. Nah, sudah selesai. X ini Y. Nah, ini mestinya garis lurus ini. Jadi tarik saja ini. Seperti itu. Gitu. Kemudian kalau 2 kan di 4. Nah, ini kan nanti mestinya 4. Ini kalau ditarik di sini. Nah, di sini mestinya 4. Ini enggak presisi karena apa? Karena angka-angka yang Pak Jul buat itu kan hanya persekitaran, sekitaran seperti itu. Kalau pengen lebih presisi itu bisa di kertas berpeta atau buku berpeta. Oke, gitu. Cukup ya untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke yang nomor ke-6. Yang nomor ke-6. Ini Pak Jul, oh baru ketemu ini kertas berpetanya. Diketahui fungsi f dari bilangan rasional ke bilangan rasional dengan aturan fx sama dengan fx sama dengan 3x plus 2. Yang pertama yang 5a. Kita diminta untuk mencari pasangan sama seperti tadi 3x plus 2 ya. F min 1 sama dengan 3 kali min 1 ditambah 2. Ini tentunya min 3 plus 2 sama dengan min 1. Berarti ini titiknya berapa? Titiknya adalah min 1, min 1, min 1. Terus F0 sama dengan 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti titiknya adalah 0,2. F satunya lagi 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti 1,5. Selesai. Kemudian yang pertanyaan B, tentukan A sehingga FA sama dengan 5. FA sama dengan 5 ya. Sedangkan FA fungsinya kan 3. Ini tinggal kita ganti X-nya dengan A. Berarti 3A plus 2 sama dengan 5. Pindah ruas ke kanan. Berarti 3A sama dengan 5 min 2. 3A sama dengan 3. A sama dengan 1. Selesai. Selanjutnya kita diminta untuk menggambar grafik fungsinya. Grafik fungsinya sama seperti yang tadi ya. Pak Jul gambar di sini aja. Berarti ini 5, 4, 3, 2, 1.
Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini ada min 1, min 2, min 3, X min 1. Ini Y. Kemudian kita bisa manfaatkan yang sudah ketemu ini. Min 1, min 1 itu jelas di sini. 0 dan Y-nya 2 di sini. 1 dan 5 di sini. Nah, tinggal kita hubungkan saja. Ini lagi-lagi pakai penggaris, jangan pakai ini pakai naluri kok Pak Jul. Tidak pakai penggaris. Nah, selesai. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ya. G dari 1, 2, 3, 4, 5 ke bilangan rasional dengan aturan Gx sama dengan 2x min 3. Tentukan pasangan setiap anggota di domainnya. Pasangan setiap anggota di domainnya. Berarti dievaluasi. Gx itu sama dengan 2x min 3. G1 sama dengan 2 kali 1 min 3 sama dengan min 1. G2 sama dengan 2 kali 2 min 3 sama dengan 1. Berarti ini dapatnya adalah 1, min 1 ya. Kemudian yang ini dapatnya adalah karena X nya 2, Y nya 1 seperti ini. Kemudian G3 sama 2 kali 3 min 3 sama dengan 3. Berarti dapatnya 3,3. G4 sama dengan 2 kali 4 min 3. Kita peroleh 2 kali 4 itu 8, kurangi 3 itu 5. Berarti 4,5. Kemudian yang terakhir G5 sama dengan 2 kali 5 min 3 sama dengan 10 kurangi 3, 7. Wah, beberapa kali salah. 7 ya. Berarti 5,7. Nah, ini merupakan tentukan daerah hasil pasangan setiap anggota di domainnya. Pasangan setiap anggota di domainnya berarti kan seperti ini. Langsung ditulis saja. 1 min 1, 2, 1, 3, 3. Kemudian 4, 5, 5,7. Nah, itu sudah dalam bentuk pasangan di domainnya. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsi itu berarti Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya ini daerah hasil. Daerah hasil itu range ya. Range sama dengan min 1, 1, 3, 5, 7. Nah, seperti ini. Selesai. Nomor 6. Selanjutnya yang nomor ke-7 ya. Nomor ke-7. Nomor ke-7. Tentukan pasangan setiap anggota di domainnya. Itu juga sama persis ya seperti yang tadi. Gx sama dengan 2x min 3. G min 5 sama dengan 2 kali min 5 min 3 min 10 min 3 min 13. Berarti grafiknya adalah min 5 min 13. Kemudian G min 4 sama dengan 2 kali min 4 min 3 min 8. Ini min 8 min 3 min 11. Berarti kita punya min 4, min 11. Kemudian G min 3 sama dengan 2 kali min 3 min 3 min 2 kali min 3 itu min 6 min 6 min 3 itu min 9. Berarti bentuknya min 3, min 9. Kemudian G min 2 sama dengan 2 kali min 2 min 3 min 4 min 3 itu min 7 ya. Min 3 min 7. Kemudian berapa ini?
min 2 min 1. G min 1 sama dengan 2 kali min 1 min 3 sama dengan min 5. Berarti adalah min 1, min 5. Selesai ya. Ini merupakan pasangan setiap anggota di domainnya. Kemudian daerah hasil fungsinya atau range-nya ini yang A. Kemudian yang B, range sama dengan, tinggal ditulis yang di sebelah sini. Min 13, min 11, min 9, min 7, min 5. Selesai. 8. Mudah ini, fungsi kuadrat Gx sama dengan X kuadrat. G min 3 sama dengan min 3 kuadrat sama dengan 9. G min 2 sama dengan berapa ini? Min 2 kuadrat sama dengan 4. G min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. G itu min 1, 0 sama dengan 0. Kuadrat itu sama dengan 0. G1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. G2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. G3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Selesai. Daerah range-nya adalah ini tuh yang B, range-nya ini 941 0 149. Range 941 0 149. Seperti itu. Benar ya ini ya? Oh ya benar. Kemudian nomor 9. Fungsi F memetakan setiap anggota himpunan X ke himpunan Y dengan dinotasikan dengan F X kemudian panah Y. Misalkan X sama dengan min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Fungsi F memetakan setiap anggota domain dengan aturan Fx sama dengan 3x. Fx. Nah ini mudah saja ya ini. Nomor berapa ini? Nomor 9. Yang A kita tulis saja di sini X sama dengan Fx. Evaluasinya adalah 3x. Maka kalau min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, ini tinggal dikalikan aja. Kali 3 semua. Ini tinggal kalikan 3 semua. Berarti min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9. Himpunan pasangan berurutannya. Wah ini soal yang himpunan pasangan berurutan, Pak Jul singkat ya, HPB, himpunan pasangan berurutan. Tinggal ditulis min 3, min 9, min 2, min 6, min 1, min 3, 0, 0, 1,3, 2,6, 3,6, 3,9, tutup kurung, selesai. Yang A. Nah, untuk yang ini silahkan digambar ke dalam kertas berpeta. Ingat yang depan itu X, yang belakang itu Y. Ingat sumbunya juga di sini positif semua. Sini yang negatif itu yang X. Kalau yang di kuadran sini itu negatif-negatif. Jadi bisa ditulis plus, min, plus, min. Nah, sini plus min. Ini X, ini Y. Nah, ini aturannya untuk masing-masing kuadran. Tinggal satu soal, silahkan dikerjakan sendiri ya untuk kalian. Jadi tidak semuanya borongan Pak Jul semua. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.